Mas kerjamu kok ya mok ngono tok ora kerja delok entuk anakmu. Sik ta lah, Bu. Iki lho sik golek kerja, delok aku nggo foto koran iki lho. Cukuran tok anakmu lho, kudu ngombe susu. Lah, ombeni banyu sumur lho. Masamu. Kuwi sing aku kene wis. Sapuan sik ah. Aku sik maca koran iki lho. Gelangmu ngene iki mbok kaya pembantu aku iki. Rene, kene nonton TV sik wis. Ma, kudu dinamin dong. Lho, delokan lagi TV-ne. Yo, tak makan. Tau TV-ne wis welek kaya ngono. Oh, iso. Delok. Kene lho. Ma, aku nesu. Lah. Iso ngono ta. Ya. Yes. Wis. Ah. Kene pengen apa iki? Pengen apa sampean? Ma, Omo terus. Ya wis, iki lho ono tontonan apik. endi burem ngono ae. Wis to, deloken sik iki tak ganti sik. Sik suarae. Tok gak suarae. Aduh ae, makane kerja to. Iya sik. Lho iki bagi. Sik to. Hari iki wis nduk kerja aku nyambut gawe. Lho niki lho ono Apa? Apa wi? penampilan LSO Sanggar Seni Belbaba. Apa kuwi? Ya pementasan ngono ku lah tentang kesenian. Ero gak Isine apa wi? di sini iki bar iki ono musikalisasi puisi, mari ngono ono teater. Ono gak? Karo ana aturane kari. Wah, aturan sik. Oh iya iki ono aturane sik, gak ketok. Sik. Lho aku duwe aturane. Iki. Ganti wacane. Oh iya. Oke iki aturan untuk penonton pada saat pementasan dilarang keras merokok di dalam ruangan. Nah. Yang kedua, tidak menyalakan nada handphone. Yang ketiga, jika ingin mendokumentasikan pementasan, dilarang menggunakan blitz kamera. Aneh. Peraturan keempat, dilarang memberikan apresiasi yang berlebihan saat pementasan berlangsung. Ulangi apa? Masuk gak krungu. Ulangi sing nomor papat. Ah, dilarang memberikan apresiasi yang berlebihan saat pementasan berlangsung. Wes? Wes. Nomor 5, dilarang keluar masuk gedung saat pementasan berlangsung. Dan tuh, peraturan terakhir ini diharapkan untuk menjaga ketertiban saat pementasan berlangsung. Paham gak? Paham kerja lho iki. Ya wis, iki kan peraturannya diwaca. Ya. Saiki bar iki pementasannya berlangsung iki. Loh, doan apik ya. Burem. Ya wis lah. Ayo gendang. Ya wis. Adep. Yuk teman-teman, habis ini ada pementasan. Tahu nggak pementasan apa? Ya makanya lihat habis ini. Oke. Mari kita saksikan Penampilan. Ya. Penampilan. Ulang. Ulang. Terus Kamu ya wes. Mari kita saksikan penampilan dari Pentas Studi Sanggar Seni Belbaba 2023-2024. Apa sih? Ya, selamat menyaksikan. Kelam Sang Tunggal karya M. Ainurido Alamsyah.
yang memproduksi sebuah eksistensi menjaga hingga sampai di ujung hari. Kisah kasih yang asing yang terpaut oleh melodi menghiasi rongga mimpi, menyejukkan rencana ini. Arunika menyapaku, membawa asmara loka yang begitu cantik, membuatku tertipu, terpaku, serta menyadarkanku bahwa semua hal adalah semu dan abu-abu. Swasta Mita juga menyapaku, lari membawa sunyi, datang membawa petang, menetap dan mendekat, membawa lara sebagai pelengkap. Ragaku bungkus, jiwaku mati, hatiku hangus, mentalku terdistraksi. Dia Lena, seorang perempuan perkasa. Dia adalah Lena. Inilah ceritanya, wahai semua. Lena tak pulang. Selamat menyaksikan. Lena sudah pulang, Pak. Belum. Bagaimana ini, Pak? Sudah 3 hari dia itu tidak pulang. Nanti juga pulang. Sudah 3 hari. Nanti juga pulang.
pulang juga. Padahal kan sudah 3 hari. Dia itu kan perempuan, Pak. Anak kita. Iya, anak kita. Tapi dia itu perempuan, Pak. Dan belum pulang juga selama 3 hari. Nanti juga pulang sendiri. Ketika bekalnya lari telah habis. Tidak segampang itu, Pak. Dia itu perempuan. Jika memang dia perempuan, ia pasti akan pulang. Iya, tapi belum juga pulang. Pak, ada yang datang, Pak. Pasti itu Lena. Pulang juga dia setelah 3 hari tidak pulang. Bukan. Pasti temannya datang mencari. Pasti Lena. Berani taruhan. Taruhan apa? Jika bukan Lena, lebaran tahun ini kita pulang ke rumah orang tuaku. 2 tahun kemarin kan sudah. Itu karena kau kalah taruhan. Ya tidak bisa begitu, Pak. Bayangkan dalam 5 tahun ini kita selalu pulang ke rumah orang tuamu. Berani taruhan tidak. Oh, Dengan ketukan itu sudah semakin cepat. baik. Tante, permisi tante. Oh iya, Lenanya ada? tidak ada. Dia belum pulang. Hah? Belum pulang? Pergi kemana ya tante? Tante juga tidak tahu. Kamu tahu tidak? Ya, kalau tahu saya tidak datang tante. Dia juga ya. Kamu ini teman sekolahnya? Bukan tante. Saya temannya. Suruh duduk dulu. Hanya tukang pos yang diterima di depan pintu. Terima kasih om. Tapi saya harus pulang dulu. Kenapa buru-buru? Ada yang harus buru-buru saya lakukan. Loh, jika buru-buru kenapa mencari Lena? Ya itu dia tante. Karena Lena lah saya harus buru-buru. Masuk dulu, jangan Iya. buru-buru. Iya, Maaf om. Tante, tidak bisa. Saya permisi dulu. Siapa namanya? siapa? Yang tadi. Teman Lena. Iya. Teman Lena tadi namanya siapa? Berarti tahun ini kita pulang ke rumah orang tuamu lagi. Jelas. Siapa nama teman Lena tadi? Sudahlah, pulang ke rumah orang tuaku saja. Tidak Ibu bisa. itu sudah semakin tua, Pak. Tidak bisa, tidak bisa. Kesepakatan telah tercipta. Tidak bisa dirubah. Jika terus dirubah, bagaimana menjalankan kesepakatan? Dan untuk apa membuat kesepakatan itu jika tidak ada kepastian untuk dilakukan? Siapa nama teman Lena tadi? Nggak tahu. Loh, Kok lo? ya loh. Bagaimana mungkin kamu tidak menanyakannya? Ya kenapa bukan kamu? Aku kan sedang menonton TV. Dan aku tidak sedang berhadapan langsung dengannya. Ada yang datang. Bukalah pintunya. Bagaimana jika Lena? Ya tetap dibuka pintu kan. Bukan itu. Jika bukan Lena, perjanjian kita tadi batal. Sebentar. Lagi menunggu kesepakatan nih. Ya sudah, buka sana. Kesepakatan? Ya. Tante? Kesepakatan apa ya Tante? Tidak, nguping aja kamu ini. Kamu ini siapa dan ada apa? Saya temannya Lena Tante. Kebetulan saja saya sedang main di daerah sini. Ya, terus. Ya terus saya mampir Tante. Karena kebetulan saja saya sedang main di daerah sini. Jadi saya sekalian mampir Tante. Iya, terus. Ya karena itu Tante. Lenanya ada Tante. Jadi karena main di daerah sini kamu mampir dan mencari Lena. Iya Tante, betul. Karena kebetulan. Sebenarnya tidak juga sih Tante. Nah, yang benar yang mana? Saya memang mencari Lena Tante. Karena main di daerah sini. Tidak. Saya memang sengaja kemarin untuk mencari Lena. Sumpah Tante. Suruh duduk dulu. Hanya tukang pos yang diterima di depan pintu. Ya, ayo masuk. Ya Tante. Taruh di dalam saja. Ya Tante.
nonton berita ya Om? Tidak. Cuma sedang melihat tanggapan wakil rakyat tentang bencana yang tidak berkesudahan. Ya itu kan namanya berita Om. Itu bukan berita, itu opini. Namanya juga opini ya. Kebenarannya masih belum bisa diandalkan. Kalau berita itu udah jelas benar, bisa diandalkan kebenarannya. Iya Om. Tapi kan itu acara berita Om. Memang beritanya wakil rakyat sedang memberikan opini. Ya berarti sedang nonton berita dong Om. Tidak, saya sedang melihat opini. Ingat, opini. Emang bedanya apa Om? Begini, opini itu tidak murni kenyataan, namanya juga pendapat. Sedang berita itu adalah nyata, ya kenyataan tadi. Oh, begini saja, kucing ditabrak mobil, itu berita. Oh, kalau opini Om? Mengapa kucing itu mau ditabrak? Ya mungkin saja kucing itu tidak melihat mobil yang laju dan tiba-tiba saja sudah bersimbah darah Om. Nah, itu dia opini. Opini Om? Iya, opini kamu. Lihat omongan wakil rakyat itu. Semuanya serba mungkin kan? Oh, jadi yang serba mungkin itu bukan berita ya Om? Serba mungkin kok berita. Mungkin itu kan belum jelas. Sedang berita itu adalah yang jelas dan pasti. Oh, begitu ya Om. Ya, Tapi Om, apa yang pasti di zaman sekarang Om? ya, ya opini. Aduh Tante, nggak usah repot-repot. Enggak repot. Kalau begitu, saya minta jangan yang dingin ya Tante. Lagi batuk soalnya. Oh, kalau begitu mau puding, Boleh Tante, boleh, boleh. tapi dingin. Ah, nggak apa-apa, kan cuma puding. Kamu temannya Lena. Iya Om, saya temannya Lena. Teman dari mana? Ya, tidak dari mana-mana Om, cuma teman saja. Yang dari sekolahan, les biola, les balet, renang, atau kelas mengaji? Untuk yang terakhir, tampaknya bukan Om. Terima kasih Tante. Mengapa? Ya, Oh, apa karena sudah pintar mengaji? Tidak Om, tidak. Saya non-muslim. Oh, Saya makan ya Om. oh iya, silakan makan dulu. Lalu, kamu teman dari mana? Saya ini temannya Lena dari tempat nongkrong Om. Seingat saya, Lena tidak pernah mengambil les nongkrong. Ini lucu juga ya. Gini Om, tempat nongkrong itu tempat kita biasanya kumpul-kumpul Om. Ya istilah kerennya tempat kita berdiskusi, berbincang. Ya seperti itulah Om. Oh, begitu. Hmm. Tapi yang dari tempat nongkrong ini kan tentunya berasal dari tempat tertentu. Iya Om. Nah, kamu ini selain teman nongkrong Lena, teman di mana? Saya cuma teman nongkrongnya Lena saja Om. Tidak dari mana-mana. Terlalu tipis. Pertemanan itu belum begitu kuat. Lalu maksud kamu mencari Lena? Ya itu dia Om. Saya ingin tahu tentang kabar dari Lena. Sudah 3 hari dia tidak muncul Om.
Memangnya kenapa? Kalau sudah 3 hari, ia tidak muncul. Ya itu dia Om. Lena Apa? Lena membawa sesuatu yang penting Om. Oh, Sesuatu yang sangat saya banggakan. penting sekali. Sangat penting malah Om. Lena mengambilnya dari kamu. Ya begitulah Om. Saya malah tidak tahu harus bagaimana jika tidak mendengar kabar dari Lena. Banyakkah? Ya kalau besar itu dianggap banyak Om. Ya pasti banyak Om. Begini saja, makan dulu pudingnya. Iya Om. Enak Om. Iya, bikin sendiri. Kalau begitu begini saja. Sebaiknya kamu pulang dulu. Besok kamu kembali lagi. Yang kamu punya itu pasti akan kembali. Tunggu dulu Om. Lalu Lenanya bagaimana Om? Sudah, itu urusan saya. Kalau memang begitu, tentunya dengan ada kepastian dari Om, saya menjadi yakin untuk datang besok. Ya. Pulanglah. Kalau begitu, saya pamit ya Om. Ya, silakan. Permisi Om. Pudingnya nggak dibawa. Udah kenyang Om. Anakmu membawa lari uang temannya. Hah? Bagaimana bisa? Temannya yang tadi, yang terlalu banyak bicara itu, melaporkan apa yang telah dilakukan anakmu. Anak kita. Iya, anak kita. Pencuri. Belum tentu benar. Jangan terlalu percaya terhadap orang yang terlalu banyak bicara. Tapi bagaimana bisa kita percaya dengan orang yang sedikit bicara? Dari mana kita tahu isi kepalanya jika tidak dikeluarkannya? Terlalu banyak bicara malah menghilangkan kata-kata kunci. Kata yang seharusnya bisa menjadi andalan. Tanpa bicara, kata kunci itu malah tidak keluar, Bu. Bagaimana bisa ia tampak? Lalu kenapa kau itu terlalu percaya terhadap anak ingusan yang banyak bicara itu? Karena tampaknya benar. Sudah 3 hari Lena tidak muncul di tempat biasa mereka bertemu. Bagaimana jika benar, Pak? Ya, kita harus menggantinya. Tidak bisa tidak. Jika tidak benar, Mau taruhan? wah, ya terserah. Ya Allah, orangnya tidur, TV-nya nyala, TV-nya nonton orang. Pak, Bapak, bangun Pak, sudah pagi. Ya, Bangun.
Iya. Tuh. Cuma listrik. Apa belum pulang juga ya? Kok nggak pulang-pulang anak itu? Apa dia sudah makan? Apa dia nggak mandi? Tidur di mana juga dia itu? Tidak ada kabar sama sekali. Wah. Apa di rumah temannya? Lagi apa, Bu? Pas bawang. Lena sudah pulang, Pak. Belum. Bagaimana ini, Pak? Sudah 4 hari dia itu tidak pulang. Nanti juga pulang, Bu. Kemarin kau jawab seperti itu. Tidak hanya kemarin. Kemarinnya dan kemarinnya lagi juga. Terus harus bagaimana? Berteriak, mengabarkan kepada semua orang bahwa anak kita yang perempuan itu belum pulang dalam 4 hari ini. Bagaimana kata dunia? Apa kata mereka pada kita? Orang tua yang tidak bertanggung jawab. Tampaknya kita ini memang tidak bertanggung jawab. Kok bisa? Ya lihatlah sendiri, Pak. Apa yang kita lakukan pada anak kita? 4 hari, Pak. Bayangkan 4 hari itu anak kita tidak pulang. Kita tidak melakukan apa-apa untuk mencarinya. Menunggu itu juga mencari. Menunggu itu pasrah. Tidak sama. Pasrah itu tanpa berbuat. Menunggu itu kan berbuat. Sama seperti berdoa. Apa yang dilakukan dalam menunggu? Dia memandang TV atau sibuk berbincang tanpa tujuan. Jika kita ke kantor polisi dan melaporkan kehilangan anak, terus apa yang kita lakukan? Menunggu kan? Menunggu kabar dari Pak Polisi itu. Dan dalam menunggu kabar dari Pak Polisi tentunya kita menonton TV atau berbincang kemana suka kan? Sama saja. Beda. Apanya yang beda? Jika kita memasang iklan tentang kehilangan, sama juga seperti melapor ke polisi. Jika kita mencari sendiri, sama juga seperti menunggu kabar kan. Kita mencari itu tanpa tujuan. Kita tidak tahu di mana anak kita berada. Jadi sama juga dengan nol. Daripada kita memutari kota, tentunya habis energi. Toh lebih baik kita di rumah saja. Semuanya itu berarti menunggu. Mencari itu juga menunggu. Menunggu juga mencari. Jelas. Pusing aku. Kalau kita tahu di mana Lena berada kan gampang, Pak. Bisa kita jemput. Nah, itu dia. Itu dia kata yang tepat. Menjemput.
Menjemput itu kan jelas berbeda dengan mencari atau juga menunggu. Ya tidak sama memang. Tapi kita kan tidak tahu di mana Lena berada. Ya harus dicari, Bu. Dengan Menunggu. Bagaimana ini? Pasti temannya Lena yang kemarin banyak bicara kemarin itu. yang uangnya Lena curi itu. Bagaimana ini? Apa yang harus kita Kita lakukan? bayar saja. Tapi kita tidak tahu. Lena belum pulang, Bu. Kita tidak tahu mana yang benar. Kalau belum benar ya jangan dibayar dulu. Lah ya bener kayak gitu, Bu. Cuman ini teman kamunya gimana, Bu? Sudahlah, kau saja yang buka. Kau saja yang buka. Kau saja, kau kan perempuan. Ya kau kan laki-laki. Perempuan duluan atas nama kesopanan. Sebentar. Maaf tante, Lenanya sudah pulang? Belum ya? Ya sudahlah, nanti saya kesini lagi. Terima kasih tante. Oh iya, nanti kalau Lena sudah pulang, sampaikan saja. Saya kesini dan akan kembali lagi. Permisi tante. Suruh duduk dulu. Hanya tukang pos yang diterima di depan pintu. Sudah pulang. Tamunya sudah pulang. Tukang pos. Bukan. Teman Lena. Yang kemarin. Ya, Lalu dia menagih uangnya. Apa yang kau bilang hingga dia langsung pergi? Aku tidak bilang apa-apa. Dan dia bukan yang uangnya Lena curi itu. Lalu temannya yang mana? Yang pertama datang. Yang lupa aku tanyakan namanya itu loh. Sudah tahu kau namanya? Belum sempat aku bicara, dia sudah pergi. Dia terlalu terburu-buru. Tampaknya dia memang selalu buru-buru. Tunggu dulu. Siapa nama teman Lena yang terlalu banyak bicara itu? Ya kenapa kau tanyakan aku? Kau kan yang banyak bicara dengannya. Kenapa tidak kau tanyakan namanya? Itu dia terlalu berlama-lama sehingga sampai aku lupa menanyakannya. Padahal aku sudah berhadapan langsung dengannya. Ya salahmu. Kenapa tidak tanya? Ganti channel, Pak. Tapi walau begitu, sudahlah, Bu, tidak apa-apa. Ya, jangan terlalu dipikir, Pak. Setidaknya bukan dia yang datang, jadi kita tidak perlu risau. Ya, tetap aja panik, Bu, untuk sementara. Walau sementara setidaknya tidak risau. Sudah hampir sore. Hari keempat sejak Lena tidak pulang.
apakah Lena tidak akan pulang lagi? Belum 5 hari. Sudah hampir 5 hari, Ibu. Lihatlah sudah mendekati senja. Jika matahari terbenam dan terbit lagi, tepat 5 hari Lena tidak pulang, Bu. Apa bekalnya masih cukup? Kenapa kau khawatir? Karena belum pulang juga, Bu. Pulang juga rupanya kau, Lena. Lena, kapan? Ayo, makanlah yang banyak, nak. Tentunya kau itu lapar. Pelan-pelan. Dari mana saja? Jangan kita tanyakan dulu. Biarkan dia makan dengan tenang. Sudah hampir 5 hari dia itu tidak pulang. Rindu dengan rumah ini tentunya. Banyak temanmu yang datang. Jangan dikatakan dulu, Pak. Sudah hampir 5 hari dia itu tidak pulang. Banyak bertemu dengan orang tentunya. Lebih banyak dari temannya yang kesini. Oh. Dari mana saja kau, Len? Kenapa kau tanya? Masih ada temanmu yang lain rupanya. Teman yang mana? Yang dari sekolahan? Les biola, les balet, renang, kelas mengaji, atau malah teman nongkrong? Iya, yang mana? Teman yang lain. Oh, masih ada temanmu yang lain rupanya. Teman yang mana, Lena? Kenapa terlalu mengurus sih? Ah? Bukannya aku bebas seperti yang kalian inginkan. Kenapa bertanya ketika aku menghilang? Kenapa tidak mencari? Dan untuk apa les yang mahal-mahal itu? Bukan untukku kan? Untuk kalian yang gila gengsi tanpa mengetahui kebutuhanku kan? Bagaimana ini? Gimana apanya? Dia terlalu tertutup. Kita harus bisa membukanya. Kita akan hanya tanya temannya saja. Kenapa kita yang disalahkan? Enak makannya. Biasa saja. Pasti enak lah, ibu kan sengaja masak buat kamu. Sejak kapan anak khusus? Tidak berhasil, Pak. Tampaknya dia itu memang marah pada kita. Kita harus bisa berusaha lagi, Bu. Bagaimana ini, Pak? Sudah selesai makannya? Lena, enak kan? Tidur akhirnya. Belum malam. Iya, nak, belum malam. Lena, ayo berbincang dulu, nak. Lena? Apa sebab dia begitu dingin, Pak? Mungkin kita terlalu kaku. Kau itu yang kaku. Mungkin kau juga. Pasti temannya yang banyak bicara kemarin itu, yang uangnya diambil Lena. Kita belum membahas itu dengan Lena. Mungkin temannya yang lain. Aduh, bagaimana Bu ini, Bu? Bodo amat. Kau saja yang buka. Terserah itu melangkahi kesopanan, kehormatan, kenyamanan. Bu, saja yang buka.
Tidak. Silakan masuk. Mari. Bentar Om. Ya. Taruh dalam saja. Kaget. Silakan duduk. Iya Om. Ah, saya tidak kebetulan Om main di daerah sini. Saya khusus datang seperti permintaan Om kemarin itu. Jadi rasanya kita tidak perlu basa-basi lagi. Oh, basa-basi. Basa-basi itu terkadang perlu. Jadi, ayolah berbasa-basi dulu. Kenapa harus langsung kalau bisa basa-basi dulu? Wah, tampaknya akan ada lampu hijau nih. Tidak boleh hanya langsung jalan. Ini jalan tol. Jadi bisa sekencang apa juga. Berarti boleh langsung ngebut nih Om. Oh, tentu. Asal pakai pengaman biar tidak kecelakaan. Ini dia calon mertua yang paling hebat. Hah? Mertua? Ada apa dengan mertua? Katanya tadi boleh langsung ngebut. Tunggu dulu. Sebaiknya kita buang dulu basa-basi. Apa maksudnya ini? Mertua dan ngebut. Hubungannya apa? Bukankah sudah jelas Om? Ini tentang sesuatu yang saya miliki itu. Yang dibawa sama Lena. Iya. Terus? Bukankah hari ini akan saya temukan lagi? Seperti janji Om kemarin. Uang kan? Iya, katakan saja. Berapa? Masalah besarnya kamu itu tidak perlu risau. Kami akan bayarkan semuanya. Lena Iya. itu kan anak kami. Jadi kami tidak mungkin membiarkannya untuk mencuri uang kamu. Benar itu. Nah, begini saja. Biar semuanya jelas. Lena, keluar kamu nak. Tunggu dulu Tante. Tenang saja, biar jelas. Tapi Tante, Lena. Tenang dulu. Ada apa? Ayo. Ada yang harus kita selesaikan. ada Lena. Hai Lena. Ada apa? Santai dulu, tenang semuanya. Sebaiknya, Bu, kok rame sih? Sebaiknya kita cari tahu dulu yang sebenarnya. Jadi, Bu, kok saja yang bicara. Begini Len, temanmu ini kemarin sudah datang. Tapi karena kamu belum pulang, jadi kami menyuruhnya datang sekarang. Temanmu ini datang untuk meminta sesuatu yang kamu bawa. Begitu. Ya, dengan kata lain, temanmu datang kemari untuk menagih sesuatu yang telah kamu curi, Len. Nah, berapa jumlahnya? Berapa yang kamu curi dari dia? Tunggu dulu Om. Sudah, kamu diam dulu. Tidak pernah mencuri, Pak. Jangan sembarangan nuduh kamu ya. Bilang aku pencuri. Sabar nak. Sampai datang ke rumah lagi. Ya Allah Lena, tenang dulu. Katakan saja jumlahnya. Kamu jangan takut kami marah. Kami ini tidak akan marah. Tunggu. Katakan saja, Lena, berapa jumlahnya? Kenapa nggak percaya sih? Lena tidak pernah mencuri. Tanya saja sama dia. Bagaimana ini? Mengapa bisa kacau? Begini saja Om. Saya permisi dulu. Anggap saja semua ini tidak pernah terjadi. Bagaimana kamu ini? Bukannya kamu datang kemari untuk menagih sesuatu yang dicuri Lena? Sudahlah Om. Tidak apa-apa. Biarkan saja. Loh, dia tidak bisa begitu. Duduk dulu. Katakan saja jumlahnya. Berapa? Iya, berapa? Bilang. Tidak ada. Apa? Lena tidak mencuri uang Om. Sejak tadi dan malah sejak kemarin saya sudah coba jelaskan. Tapi Om dan Tante tidak mau mendengar. Saya pikir Om dan Tante sudah mengerti dengan yang saya maksud. Kok malah menyalahkan? Benar Om.
Saya sudah coba jelaskan. Lena tidak mencuri uang. Tapi apa? HP. Perhiasan atau apa? bukan itu tante, bukan itu. Bicara yang jelas. Tapi Tapi apa? Lena mencuri hati saya tadi. Dengan kata lain, saya itu senang sama Lena. Tapi Lenanya belum memberikan jawaban. Siapa lagi itu? Bukalah pintunya. Lena, kamu yang buka. Ya. Wah, aku baru saja pulang. Kamu pasti bolak-balik ya mencari aku. Kurang ajar. Kalau punya utang cepet bayar dong. Alah, itu aja sewa. Suruh duduk dulu. Hanya tukang pos yang diterima di depan pintu. Siapa, Len? Teman. Suruh masuk dulu. Tidak baik berbincang di depan pintu. Terima kasih tante. Saya di sini saja. Masuklah, biar ketemu semuanya. Ya sudah, ayo masuk dulu. Tapi Udah, nggak usah banyak alasan. Ayo. Ditaruh di dalam saja sepatunya. ya. Alah, rupanya kamu. Lena, temanmu ini bolak-balik mencari kamu. Maaf ya tante, sudah merepotkan. Tenang saja, gak repot. Tidak apa-apa. Mengapa terlihat begitu penting? Ada apa ini? Nggak ada apa-apa om, saya cuma sekedar mampir saja. Kalau cuma sekedar, berarti tidak berulang. Benar tidak? Kalau begitu, saya pulang lebih dulu saja, Om. Bagaimana kamu ini? Kamu di sini dulu, masalah yang tadi aja belum selesai. Masalah apa lagi? Lena, kamu kan belum mengembalikan uang yang kamu curi dari dia. Kamu mencuri uang, Len? Tidak, tidak. Tenang dulu, ada apa ini? Curi. Tanya saja sama dia. Ya, Om. Lena tidak mencuri uang saya. Bukan, Lena tidak pernah mencuri. Lena hanya meminjam uang. Loh, Len, kapan kamu meminjam uang? Bukan kamu. Enggak om, enggak tante. Lena tidak pernah meminjam uang. Sudah jelas. Saya tidak ada hubungannya dengan uang. Seperti yang sudah terkatakan tadi, hati saya yang terkunci. Dicuri maksudnya. Oh, berarti uang kamu ya? Berapa? Tidak ada tante. Tenang dulu. Santai dulu. Berapa yang kau ambil dari dia? Tidak ada, Lena itu tidak pernah mencuri. Lena cuma minjam. Yang benar ini yang mana? Mencuri atau meminjam? Dan uang siapa yang dicuri atau dipinjam? Bukan uang saya tante. Dan bukan uang saya juga, Tante. Tadi kan sudah saya bilang, hati saya yang dicuri. Lalu uang siapa? Gak ada tante. Jangan bohong kamu. Aku kan minjem uang kamu beberapa hari yang lalu. Bekal lari dari rumah. Dan bukannya kamu yang datang ke rumah untuk menagihnya. Bekal lari. Lari dari mana, nak? Lihatlah orang tua aku ini kawan-kawan. Aku lari dari rumah saja mereka tidak tahu. Yang mereka pikirkan semuanya baik-baik saja. Aku benci. Aku nggak tahu Len. Aku pinjamin kamu uang bukan untuk itu. Kalau aku tahu kamu minjam uang untuk lari, ya pastinya nggak bakal aku beri. Kamu lari dari rumah, Len. Kenapa tidak bilang padaku, Len? Kalau kamu bilang padaku kan, aku bisa. Kenapa? Kamu mau membantunya lari kan? Iya kalian. Wah. Kalian. Lihat anak kalian ini. Apa kalian hafal setiap letak tai lalatnya?
harus lari, Nak. Bukankah di luar sana lebih berbahaya? Jika kamu ingin lari kan kamu bisa bilang dulu. Tidak perlu kamu pinjam uang kawanmu. Ini bukan piknik. Urusan keluarga, sebaiknya kita pergi. Nggak sopan pergi gitu aja. Kita harus permisi dulu. Kalau keadaannya seperti ini, sebaiknya tidak perlu. Lalu uangmu bagaimana? Ah, sudahlah, ayo. Nggak usah pegang-pegang. Sudah nak, jangan menangis. Diamlah. Uang yang kamu pinjam itu akan kita ganti. Bu, teman-temannya tadi kemana, Bu? Uangnya belum kita ganti, Bu. Bukan. Jika bukan uang, mengapa menangis? Diamlah, Nak. Jangan menangis terus. Kami kan jadi bingung, Len. Ayo ceritakan. Lena lari dari rumah karena Lena merasa tidak punya rumah. Tidak punya rumah bagaimana? Ya rumah ini. Rumah ini. Segalanya dihitung dengan uang. Tidak ada pembicaraan yang menyenangkan. Kalian sibuk. Lena pun jadi sibuk sendiri. Tidak ada yang perhatikan. Lena benci. Lena ingin rumah yang benar-benar Maafkan kami, Nak. Mungkin selama ini kami memang tidak memperhatikan kamu. Tapi rumah ini rumah kamu, Nak. Rumah yang kami bebaskan untukmu. Kami ini tidak ingin mengekang kamu. Kami rasa itu yang terbaik, Nak. Membebaskan kamu bukan berarti kita tidak perhatian. Dulu kami dikekang oleh orang tua kami dan kami tidak suka. Maka kami tidak ingin kamu seperti kami, Nak. Seharusnya kalian jadi orang tua yang benar-benar orang tua. Kita salah mendidiknya. Sebenarnya kita bermaksud baik, tapi salah juga, Bu. Kita ini harus bagaimana, Pak? Membebaskannya salah.
Iya, sebentar. Siapa sih? Paket. Loh, Bu. Oh, dek ini. Ayo. Loh. Halo teman-teman.